Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil yang kami kerjakan mengenai sistem kendali penggerak. Next. Jadi pada kelompok 7 beranggotakan yaitu ada Maesa, ada Sino Saputra, kemudian ada Muhammad Ibrahim, kemudian Novar Pratama, kemudian ada Muhammad Ridho Gibayu. Next. Oke, kita masuk ke, ke definisi sistem kendali. Jadi, sistem kendali merupakan bagian tunggal dari masyarakat modern. Pengendalian sistem kendali terdiri dari sistem dan proses atau pabrik yang dirangkai dengan tujuan memperoleh keluaran yang diinginkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Contohnya, ada deskripsi sederhana di bawah ini nih. Jadi pada deskripsi sederhana ini kita ambil contohnya itu sebuah lift. Jadi ketika kita menaiki lift dari lantai pertama ke lantai di atasnya misalkan 4 dengan kecepatan dan keakuratan yang dirancang untuk kenyamanan penumpang. Di mana saat menekan tombol lantai 4 merupakan respon yang diinginkan dan eh, lantai 4 itu yang mewakili respon yang kita inginkan. Next. Pada grafik di atas itu menunjukkan respon elevator yang pertama respon transient. Jadi apa itu respon transient? Respon transient adalah respon suatu sistem sebelum tercapai keadaan stabil. Yang kemudian ada the steady state error. The steady state error itu contohnya mengenai kenyamanan, keselamatan penumpang dan kesabaran penumpang. Keuntungan sistem pengendalian. Jadi contohnya itu ada yang pertama menggunakan peralatan besar dengan presisi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak dilakukan. Kemudian menggunakan alat atau benda besar ke wilayah terjauh di alam semesta untuk menangkap sinyal radio yang lemah. Next. Brand, ada 4 tujuan pembuatan sistem kendali. Yang pertama itu adalah power application, kemudian remote control, ketiga convenience of input perform, keempat ada compensation for disturbance. Next. Kita masuk ke sejarah sistem kendali. Jadi sistem kendali itu ada liquid level control, steam pressure and temperature control, speed control, terus stability, stabilizer and steering, dan 20th century development. Jadi mungkin aku bakal ngebahas sedikit mengenai liquid level control. Jadi pada sekitar 300 sebelum Masehi, orang Yunani itu mengembangkan sistem umpan balik. Kemudian Stacey Bios menciptakan jam air yang meneteskan air dengan kecepatan tetap ke wadah pengukur. Pengukur waktu berdasarkan dengan tinggi airnya. Kemudian ide serupa diaplikasikan oleh pilon pada lampu minyak dengan menggunakan riser vertikal untuk menjaga tingkat minyak tetap konstan dalam wadah di bawahnya. Terus memastikan pasokan bahan bakar yang stabil untuk api. Next, jadi kita masuk ke aplikasi kontrol sistem di era modern. Jadi di aplikasi kontrol sistem di era modern itu ada paduan dan integrasi, kemudian ada industri control proses, penggunaan komputer digital, terus prestator, sistem kontrol, pengendalian daya dan dukungan hidup, dan yang terakhir itu ada pemanasan rumah. Jadi pemanasan rumah itu contoh sistem kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah konfigurasi sistem. Konfigurasi sistem ada dua, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Bukan bagaimana komputer digital membentuk konfigurasi sistem kontrol. Jadi skema dasar loop terbuka pada intinya pada sistem terbuka tidak ada sebuah elemen yang dapat mengontrol dari output yang sesungguhnya. Jadi input masuk ke transducer, yaitu sebuah komponen yang bersinyal dari bentuk input bisa berubah mekanik maupun elektrik dan nantinya agar diubah digunakan oleh controller. Dan nanti pengontrol akan mengontrol sebuah proses atau plan.
Sebelum masuk dalam LAN, ada sebuah gangguan yang masuk berupa komponen internal atau eksternal. Sebagai contoh gangguannya seperti noise. Nah, ketika noise masuk, maka sinyal yang dibawa oleh controller akan ditambah oleh gangguan. Yang sudah masuk di dalam LAN adalah sinyal controller noise, sehingga output setelah proses tersebut sudah berupa sinyal yang ditambahkan ke sebuah noise. Nah, di output gangguan bisa masuk di gangguan 2. Permisalannya itu kita menginput suhu 25 derajat, maka outputnya akan tidak sama menjadi 20 derajat. Sistem tidak dapat mengoreksi kesalahan itu dan sistem ini tidak dapat mendeteksi dari kesalahan tersebut. Untuk karakteristik sistem loop terbuka sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada tidak memiliki jalur umpan balik, yang kedua rangkaian sistem sederhana, lebih mudah dalam perancangan, yang ketiga yaitu harganya relatif murah karena dikenakan tadi mudah dalam perancangan, yang keempat adalah nilai akurasi rendah, yang kelima yaitu tidak dapat mengkoreksi gangguan dari internal dan gangguan eksternal. Next. Yang kedua yaitu ada sistem tertutup. Untuk skemanya yaitu input transducer mengubah bentuk input ke bentuk yang digunakan oleh pengontrol. Lalu output transducer atau sensor mengukur respon keluaran dan mengubahnya menjadi bentuk yang digunakan oleh pengontrol. Selanjutnya di persimpangan penjumlahan atau di summing junction, pertama mendapatkan sinyal dari input ke sinyal dari output yang datang melalui jalur umpan balik. Jalur output di persimpangan penjumlahan. Sinyal output dikurangi dari sinyal input, hasilnya disebut sinyal penggerak atau actuating sinyal. Apabila perbedaan input dan output dalam kondisi ini, sinyal penggerak disebut error. Dari output selanjutnya melalui output transducer, jika tidak sama di actuating sinyal, ada selisih misal input kita inputnya 30 derajat, lalu outputnya 25 derajat, maka ada selisih 5 derajat. Dan itu terjadi di error actuating sinyal. Dan lalu misalkan jika inputnya 25 derajat, lalu outputnya 25 derajat, maka output transducer yang bawah itu dibaca 0. Setelah itu di actuating sinyal tidak ada perbedaan lagi. Jadi sistem loop tertutup mengatasi gangguan dengan mengukur respon output mengumpan jalur itu ke output transducer atau umpan balik. Karakteristik loop tertutup itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah terdapat jalur umpan balik, yang kedua sistem lebih rumit, yang ketiga harganya mahal, yang keempat dapat memperbaiki gangguan-gangguan dari internal dan eksternal, yang kelima yaitu memiliki keakurasian yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan analisis dan desain. Analisis adalah proses yang menentukan kinerja sistem, sedangkan desain adalah proses di mana kinerja sistem dibuat atau diubah. Itu ada 4. Yang pertama ada transient response, yang kedua steady state response, yang ketiga stability, yang keempat yaitu pertimbangan lain. Next. Oke, yang pertama yaitu ada transient response. Transient response merupakan parameter penting dalam sistem kontrol. Dengan posisi sleep, respon sementara yang lambat membuat penumpang tidak sabar, sedangkan respon yang terlalu cepat membuat mereka tidak nyaman. Jika lift berosilasi saat tiba di lantai selama lebih dari 1 detik, perasaan yang membingungkan bisa terjadi. Dan respon transient juga penting untuk struktur alasan respon transient yang terlalu cepat. Menyebabkan kerusakan fisik permanen sebagai contoh seperti lift. Jadi kalau transient responnya terlalu cepat, penumpang tidak nyaman karena terlalu cepat pergerakannya. Yang kedua ada steady state response. Tujuan analisis dan desain lainnya berfokus pada respon kondisi tunak. Seperti yang kita lihat, respon ini menyerupai input dan biasanya apa yang transient setelah transient seluruh menjadi 0. Yang ketiga ada stability, yaitu jumlah respon sama dengan respon alami plus respon paksa. Yang keempat yaitu ada pertimbangan lain. Contoh pertimbangan lain yaitu seperti anggaran, alokasi anggaran, dan harga yang kompetitif harus memenuhi insinyur. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita merancang dari sistem kontrol ini. Dia ada 6 urutan dan urutan ini harus terpenuhi semuanya, yaitu yang langkah pertama itu menentukan sistem fisik dan juga spesifikasinya itu dari persyaratannya. Nah, langkah kedua yaitu menggambar diagram blok fungsional. Nah, langkah ketiga yaitu mentransformasikan sistem fisik yang telah kita dapatkan dari langkah pertama menjadi bentuk skematik. Nah, dari bentuk skematik itu kita dapat lanjut ke langkah keempat, yaitu kita dapat mendapatkan diagram blok, lalu diagram signal flow, dan juga representasi state space. Nah, langkah kelima ini opsional. Ini jika kondisinya yaitu blocks-nya itu ada banyak. Jadi kita dapat mereduksi diagram blok menjadi single block atau sistem loop tertutup. Nah, langkah keenam dan terakhir yaitu kita menganalisis, mendesain, dan juga mengetes apakah requirement dan spesifikasinya itu telah terpenuhi. Bisa di next. Untuk menjelaskannya,
Menjelaskannya, kita langkah pertama yaitu mengubah persyaratannya menjadi sistem fisik. Nah, ini tuh contohnya tuh semisal kayak pada kasus sistem kontrol di posisi antena azimut. Jadi persyaratannya yaitu kita menginginkan untuk memposisikan antena dari lokasi yang jauh dan menjelaskan fitur-fitur seperti berat dan dimensi fisik. Nah, dari persyaratan tersebut kita dapat menentukan bagaimana spesifikasi desainnya, seperti kayak respon transient yang diinginkan dan juga akurasi kondisi steady state-nya itu kita dapat menentukannya dan mungkin kita dapat menghasilkan konsep secara keseluruhan. Nah, yang langkah kedua yaitu kita menggambar diagram blok fungsional, yaitu langkah lanjutan dengan menerjemahkan deskripsi kualitatif sistem ke dalam diagram blok fungsional yang menggambarkan bagian-bagian komponen sistem. Nah, langkah ketiga yaitu kita membuat skemanya. Jadi, seperti pada gambar di samping, yaitu itu tuh contoh pada skema potensiometer. Kita membuat asumsi penyederhanaan pertama dengan mengabaikan gesekan dan inersianya. Nah, karakteristik mekanis ini menghasilkan respon dinamis, bukan respon seperti ketika pada tegangan keluaran. Next. Nah, untuk langkah keempat yaitu kita mengembangkan model matematikanya. Jadi di dalam sistem kontrol kita menggunakan 3 hukum, yaitu hukum tegangan Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff, dan juga hukum Newton. Nah, dari hukum Kirchhoff dan Newton ini kita menghasilkan model matematika yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran yang sistem dinamis. Nah, salah satu model yang populer tersebut adalah persamaan diferensial linear dan juga invarian waktu, seperti pada persamaan di bawah. Nah, untuk langkah kelima, seperti yang saya bilang, yaitu itu opsional. Jika blok itu ada banyak, kita dapat mereduksinya untuk mengevaluasi respon sistem. Jadi menjadi satu blok dengan deskripsi matematis yang mewakili sistem dari masukan hingga keluaran, seperti pada gambar di next. Nah, untuk langkah keenam dan terakhir yaitu analisis dan desainnya. Jadi di sini ada pada tabel di samping, tabel 1.1 terdapat pengujian tes uji gelombang menggunakan sistem kontrol. Jadi itu ada masukannya, ada fungsinya, ada keterangan dan sketsanya di grafik itu, dan juga bagaimana penjelasannya. Jadi untuk next. Nah, kita dapat desain sistem kontrol menggunakan bantuan komputer seperti software MATLAB dan juga LabVIEW. Untuk MATLAB kita dapat menggunakan tools di dalamnya, yaitu Simulink dan juga Guito. Nah, untuk LabVIEW ini mungkin terdengar baru, jadi alternatif grafis yang menghasilkan panel depan instrumental virtual di komputer. Nah, untuk outputnya itu seperti LabVIEW itu seperti generator bentuk gelombang seperti osiloskop yang mendasari panel depan itu adalah diagram blok. Next. Oke, yang berikutnya adalah insinyur sistem kontrol. Jadi, rekayasa sistem kontrol merupakan bidang yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan berbagai fungsi dalam disiplin ilmu tersebut. Insinyur kontrol itu dapat ditemukan di tingkat atas proyek-proyek besar, terlibat pada tahap konseptual dalam menentukan atau melaksanakan persyaratan sistem secara keseluruhan. Berikutnya, sebagai sistem kontrol, Anda mungkin bekerja di arena yang luas dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai cabang teknik dan sains. Seperti mungkin ada di bidang matematika, teknik komputer, teknik elektro, ilmu biologi, bahkan di fisika. Sebagai insinyur sistem kontrol juga, kita itu akan bekerja di semua tingkat pengembangan proyek, mulai dari konsep hingga desain, dan sampai terakhir itu adalah di tahap pengujian. Nah, pada tingkat desain, insinyur sistem kendali itu dapat melakukan pemilihan perangkat keras, desain, dan antarmuka atau interface, termasuk desain subsistem total untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Insinyur kontrol dapat bekerja dengan sensor dan motor, serta sirkuit elektronik, pneumatik, dan hidrolik. Mungkin sebelum diakhiri, ada sedikit kesimpulan pada presentasi kami pada hari ini, yaitu adalah sistem kendali itu berkontribusi pada setiap aspek masyarakat modern,
dari yang simple seperti pemagang roti, pemanas hingga VCR, hingga sistem yang rumit seperti rudal, pesawat lulak-alik, dan navigasi untuk mengarahkan kapal dan pesawat. Sistem kendali itu punya dua sistem kendali itu bisa berupa dua tipe, yaitu ada loop terbuka dan loop tertutup. Lalu untuk analisis dan sistem kendali dan desain sistem kendali itu berfokus pada 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah menghasilkan respon transisi yang diinginkan, yang kedua itu mengurangi kesalahan keadaan tunak, yang ketiga itu untuk mencapai kestabilan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.